Ini tuh contoh argumen yang kelihatan masuk akal, tapi sebetulnya logikanya tuh keliru. Coba deh perhatiin. Bang, motor gue kok mogok mulu sih? Kenapa ya? Gini bro, kalau bensin udah habis, motor tuh biasanya bakalan mogok, ya kan? Jadi kalau motor lu mogok kayak gini, ya pastilah bensinnya udah habis. Nah ini kelihatannya kan kayak masuk akal ya, tapi sebetulnya argumen ini tuh keliru. Karena ketika bensin habis memang menyebabkan mogok, tapi bukan berarti saat terjadinya mogok juga pasti karena kehabisan bensin belaka. Soalnya kita tahu kan, mogok tuh bisa disebabkan karena ada bagian mesin yang rusak, ada bagian yang belum terhubung, atau yang lainnya. Nah, kekeliruan kayak gini, kalau terjadi di ranah yang lebih sensitif, ini tuh bisa bahaya guys. Contohnya kayak gini. Kalau bayi lapar, biasanya dia tuh suka nangis. Jadi kalau bayi lu nangis, berarti dia tuh lapar. Makanya cepetin kasih makan. Nah, padahal gak selalu gitu kan. Bayi bisa aja nangis karena dia sakit, karena dia gak nyaman, atau yang lainnya lah. Jadi, kekeliruan bernalar kayak gini tuh namanya logical fallacy affirming the consequence. Nah, dari sini nih kita belajar tentang kausalitas atau sebab akibat yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Makanya gue akan bahas ini dalam pendekatan teoritis sekaligus praktis, biar pemahaman kita langsung bersangkut paut dengan kehidupan nyata. Jadi inilah dia logical fallacy affirming the consequence. Kekeliruan bernalar secara logis kayak tadi itu namanya logical fallacy. Kalau lebih spesifiknya lagi, ini disebut logical fallacy affirming the consequence. Tapi sebelum gue sebutin definisinya, kalian harus paham dulu ya bahwa kadang-kadang di dalam argumen yang berbentuk general statement, yaitu argumen yang ada premis pertama, premis kedua, dan kesimpulannya, kita tuh kadang-kadang bicarain tentang conditional statement atau argumen jika maka. Contohnya kayak gini nih, jika A terjadi, maka B terjadi. Nah ini bisa disebut sebagai antecedent dan consequent. Antecedent itu sesuatu yang datang duluan, dan consequent itu yang datang setelahnya. Jadi ini bisa berbentuk sebab akibat kayak gini. Kalau bensin habis, motornya jadi mogok. Bensin habis itu penyebabnya, dan motor mogok itu akibatnya. Nah kalau sampai sini doang sih gampang ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang lebih lengkapnya nih. Soalnya di dalam logika formal, terutama yang berbentuk deduktif, ada yang namanya modus ponens. Modus ponens ini adalah bentuk argumen yang di premis utamanya ada antecedent dan consequent, terus di premis keduanya ada antecedent, dan di bagian kesimpulannya ada consequent. Nah ini nih bentuk dasar argumen yang valid, karena kebenaran dari premis-premisnya mendukung kebenaran kesimpulannya. Contohnya kayak gini, kalau bensin habis, motor itu bakalan mogok. Jadi kalau bensin habis kayak gini, maka kesimpulannya motor itu pasti bakalan mogok. Nah secara logis, ini tuh valid karena kebenaran dari semua premisnya menjamin kebenaran kesimpulannya. Maksudnya tuh gini, pertama dia punya fakta bahwa kalau bensin habis motor itu pasti mogok. Nah ini polanya A menyebabkan B. Terus setelah dia bilang kalau bensinnya habis lagi, maka motornya bakalan mogok. Nah ini polanya juga A menyebabkan B. Gampang ya? Jadi valid secara logis tuh kayak gitu guys. Inferensinya koheren atau bersangkut paut. Tapi gak cuma sampai situ sih, nanti kita perdalam lagi. Nah sekarang kita lihat logical fallacy ATC yang tadi. Soalnya kalau ini beda nih bentuk logikanya. Jika A terjadi, maka B terjadi. Lalu saat B terjadi, maka A pasti terjadi. Nah ini yang bikin keliru guys. Sekarang kita pakai contoh yang tadi deh biar kebayang. Tadi kan kalau bensin habis, motor itu bakalan mogok. Lalu saat motornya mogok lagi, pasti bensinnya udah habis. Nah ini belum tentu benar karena kalau berdasarkan premis satunya, kita cuma punya fakta bahwa A menyebabkan B. Ini nih bahan buat validasinya. Soalnya, apakah saat B terjadi itu kemudian memvalidasi bahwa A juga terjadi? Nah itu kan kita belum tahu kebenarannya. Jadi inilah kenapa kita gak bisa menegaskan konsekuen di premis keduanya kalau keadaan kausalitasnya kayak gini. Bahkan kalau dibahas dalam ranah praktik atau teknis, ini kan harus ada pengecekan secara teknis.
apakah bensinnya beneran habis atau enggak gitu. Misalnya mulai dari ngecek indikatornya, tangki bensinnya, dan macam-macam lah. Soalnya bisa aja kan bensinnya masih penuh tapi motornya tetap mogok. Jadi inilah kenapa logical fallacy barusan tuh disebutnya fallacy affirming the consequent. Soalnya dia mengafirmasi bahwa ketika konsekuen ditegaskan di premis keduanya, maka dia anggap anteseden yang ditegaskan di kesimpulannya itu benar terjadi. Padahal dalam realitasnya gak selalu kayak gitu. Jadi saran dari gue, kalian harus paham nih mekanisme terjadinya fallacy ini. Biasanya diawali dengan menegaskan konsekuen di premis kedua atau premis minor. Jadi kalau ada orang yang premis awalnya nyebutin anteseden dan konsekuen, misalnya sebab akibat, terus dia langsung menegaskan konsekuen atau akibat di bagian premis keduanya, nah kalian harus siap-siap logical fallacy gak nih? Tapi hanya karena menegaskan konsekuen di premis kedua itu gak langsung menjadikan seseorang melakukan fallacy. Soalnya harus diikuti dengan indikasi yang kedua. Indikasi keduanya yaitu dia menegaskan anteseden di bagian kesimpulan, seolah antecedennya itu benar terjadi sebagai akibat dari setelah ditegaskannya konsekuen. Nah, jadi contohnya tuh kayak gini. Premis pertamanya kan kayak gini samalah. Lalu dia negasin konsekuennya di premis kedua. Terus yang terakhir, dia negasin anteseden di kesimpulan seolah ini benar terjadi. Ciri-cirinya, dia menggunakan kalimat yang meyakinkan bahwa itu beneran terjadi. Misalnya pakai kata pasti. Jadi dari sini ada pengecualian nih. Kalau kita cuma menegaskan konsekuen di premis kedua, tapi anteseden di kesimpulannya cuma dibilang mungkin, nah ini ada potensi bahwa kita gak akan termasuk melakukan fallacy. Contohnya kayak gini deh, kalau bensin habis, motor itu bakalan mogok. Jadi kalau motor lu mogok, mungkin karena bensinnya habis. Nah di sini kita kan gak bilang pasti bensinnya habis ya. Kita cuma bilang mungkin karena kita sadar bahwa ini tuh cuma salah satu dari beberapa kemungkinan aja. Jadi harusnya sih ini gak fallacy guys. Tapi kita harus ingat, fallacy ini terjadi karena logika yang dipakai itu gak sesuai dengan realitanya. Soalnya bentuk logika kayak gini bisa juga ada kan? Contohnya dalam stipulasi atau aturan buatan. Kayak gini nih, siapapun yang nilai ujian matematikanya 75 atau lebih, dia pasti dinyatakan lulus di raportnya. Jadi kalau di raport kalian dinyatakan lulus, pasti nilai matematika kalian 75 atau lebih. Nah ini kan bentuk logikanya, kalau A terjadi, maka B terjadi. Lalu saat B terjadi, pasti A terjadi. Jadi selama bentuk logikanya sesuai dengan realitanya, fallacy ATC itu kemungkinan gak terjadi. Meskipun kita menegaskan konsekuen di premis kedua dan semacamnya. Jadi kalau apa yang udah gue pelajari sih kayak gitu guys. Tapi menurut kalian gimana nih? Siapa tahu kan ada yang udah belajar lebih banyak, ada yang notice kesalahan gue. Pokoknya silahkan komen guys.